Hai Sobat Jiwa, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Oh iya, saya mau tanya deh, kalian pernah nggak sih merasa takut sama sesuatu yang sebenarnya nggak logis? Misalnya, takut banget sama air, padahal nggak pernah hampir tenggelam. Atau fobia sama pisau dapur, padahal nggak pernah kecelakaan. Atau mungkin, setiap kali terdengar suara sirena ambulans, jantung langsung deg-degan kayak ada bahaya besar. Saya punya teman, namanya Lisa. Dia tuh takut banget sama api. Gak cuma takut kebakaran loh ya, tapi takut sama lilin, korek api, bahkan kompor gas. Padahal dia tidak pernah mengalami trauma api sama sekali dalam hidupnya. Keluarganya juga gak ada yang pernah terbakar atau gimana. Aneh banget, kata Lisa. Setiap lihat api, rasanya kayak ada ingatan yang samar-samar, tapi saya nggak bisa ingat apa. Nah, pengalaman kayak gini ternyata lebih umum dari yang kita kira. Pada hari ini, saya mau ajak kalian menjelajahi kemungkinan yang mungkin terdengar kontroversial, tetapi sebenarnya sangat masuk akal. Trauma kehidupan masa lalu. Santai aja, anggap kayak lagi dengerin cerita misteri sambil ngopi. Buka pikiran, buka hati. Mari selami bagian 1. Ingatan yang tidak kita ingat. Kalau kita percaya sama kelahiran kembali, yang mana banyak banget tradisi spiritual mengajarkan ini, jiwa kita sudah berkali-kali menjelma di bumi ini. Dan setiap seumur hidup, kita mengumpulkan pengalaman, termasuk trauma. Nah, seringkali ketika kita lahir lagi, ingatan sadar kita di-reset, tapi ingatan jiwa tetap ada. Kayak hard disk yang diformat, tapi filenya masih bisa dipulihkan. Dan terkadang, trauma yang sangat intens dari kehidupan masa lalu bisa berdarah ke kehidupan kita saat ini dalam bentuk fobia, kecemasan, atau pola perilaku yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Saya ingat cerita yang dibagikan oleh seorang hipnoterapis teman saya. Ada klien perempuan yang datang karena dia mengalami gangguan makan parah. Dia sangat takut makan, selalu merasa seperti makanan itu beracun. Dalam sesi penelusuran kehidupan masa lalu, ternyata dia mengingat kehidupannya sebelumnya sebagai seorang ratu di zaman abad pertengahan yang meninggal karena diracun melalui makanan. Trauma keracunan itu terbawa ke dalam kehidupannya saat ini. Setelah dia memproses trauma itu dengan bimbingan yang tepat, gangguan makannya berangsur-angsur membaik. Bukan penyembuhan instan ya, tapi akhirnya dia mengerti kenapa dia punya rasa takut yang nampaknya tidak rasional itu. Pola trauma kehidupan masa lalu yang umum, fobia air, mungkin pernah tenggelam atau meninggal di laut, takut ketinggian, kemungkinan kematian karena jatuh atau eksekusi. Fobia ruang sempit, bisa jadi pernah dikubur hidup-hidup atau terjebak, takut ditinggalkan. Mungkin pernah ditinggal mati keluarga dalam situasi tragis. Masalah kepercayaan, kekecewaan, atau perpecahan dalam kehidupan lampau. Tapi ingat ya, ini bukan alasan untuk tidak menyembuhkan atau tidak mengambil tanggung jawab untuk kehidupan saat ini. Ini hanya pemahaman untuk membantu kita menyembuhkan dengan lebih efektif. Bagian 2. Mengenali tanda-tandanya. Nah, bagaimana caranya membedakan trauma biasa sama kemungkinan trauma kehidupan masa lalu? Ada beberapa tanda khas yang bisa kita amati. Tanda 1. Ketakutan anak usia dini yang tidak dapat dijelaskan. Takut yang muncul sejak kecil banget tanpa ada peristiwa pemicu. Misalnya, dari umur 3 tahun sudah takut sama badut, padahal tidak pernah punya pengalaman buruk sama badut. Keponakan saya, si Kenzi, dari umur 2 tahun sudah takut banget sama suara kuda, padahal dia tinggal di Jakarta. Gak pernah ketemu kuda. Setiap kali dengar suara kuda di TV, dia menangis histeris. Menarik banget kan? Tanda 2.
keterampilan, atau minat yang tidak dapat dijelaskan. Pernah nggak merasa alami sekali pada sesuatu yang nggak pernah kamu pelajari? Atau tertarik banget sama era atau budaya tertentu tanpa ada paparan sebelumnya? Saya punya teman yang dari kecil terobsesi sama Mesir kuno. Koleksi buku tentang piramida, tulisan hieroglif, mumi, padahal dia lahir dan besar di Bandung. Tidak ada hubungannya sama Mesir. Saat dewasa, dia belajar tulisan hieroglif sebagai hobi dan ternyata cepat banget menangkapnya. Kayak ada memori otot yang tersembunyi. Tanda 3. Mimpi berulang dengan sesuatu yang asing. Mimpi yang berulang-ulang dengan latar, kostum, atau skenario yang tidak familiar dengan kehidupan kamu saat ini. Dan mimpi itu terasa begitu nyata, begitu jelas, kayak memori, bukan kayak mimpi acak. Tanda 4. Reaksi fisik kuat tanpa alasan medis. Sakit di bagian tubuh tertentu yang gak bisa dijelaskan secara medis. Atau tanda lahir di lokasi yang tidak biasa. Dan kamu selalu merasa tidak nyaman sama tanda lahir itu. Teman saya, Lisa, yang takut api tadi, dia punya tanda lahir di lehernya yang bentuknya kayak tanda bakar. Dan sejak kecil, dia selalu tidak nyaman jika orang menyentuhnya. Tanda 5. Koneksi instan atau tolakan. Ketemu orang asing, tapi langsung merasa seperti sudah mengenal mereka selamanya. Atau sebaliknya, ketemu orang yang secara objektif baik-baik saja, tapi kamu langsung merasa tidak nyaman tanpa alasan. Ini bisa jadi merupakan hubungan karma dari kehidupan lampau. Bagian 3. Penyembuhan trauma kehidupan masa lalu. Oke, kalau setelah mendengar tadi, kamu curiga ada trauma kehidupan masa lalu yang mempengaruhi kehidupan saat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Tingkat 1. Penyembuhan diri yang bisa kamu lakukan sendiri. Pertama, meditasi pengakuan. Duduk tenang, tutup mata, dan katakan dalam hati, kalau memang ada trauma dari kehidupan sebelumnya yang masih mempengaruhi saya sekarang, saya mengakuinya. Saya siap untuk penyembuhan dan pelepasan. Terkadang, pengakuan sederhana saja sudah ampuh untuk memulai proses penyembuhan. Kedua, ritual pengampunan. Maafkan semua pihak yang terlibat, termasuk diri Anda sendiri, dari kehidupan masa lalu. Saya memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Saya melepaskan semua rasa sakit, kemarahan, dan ketakutan. Saya memilih kedamaian. Ketiga, susun ulang pengalaman. Daripada melihat trauma kehidupan masa lalu sebagai beban, lihatlah itu sebagai hikmah. Apa yang pengalaman itu ajarkan pada jiwa Anda? Bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap siapa Anda saat ini? Teman saya, Lisa, setelah dia mengeksplorasi kemungkinan koneksi kehidupan masa lalu dengan ketakutannya sama api, dia menyadari sesuatu yang indah. Dia jadi sangat bersemangat tentang keselamatan kebakaran. Dia menjadi sukarelawan di pemadam kebakaran untuk mendidik masyarakat. Mungkin trauma di kehidupan masa lalu itu terjadi supaya di kehidupan ini saya bisa membantu mencegah orang lain mengalami hal yang sama, katanya. Tingkat 2, bantuan profesional. Kalau traumanya parah dan berdampak signifikan pada kualitas hidup kamu, pertimbangkan bantuan profesional, terapi penelusuran kehidupan masa lalu dengan terapis berkualifikasi, penyembuhan energi seperti Reiki, atau penyembuhan prana, konseling spiritual dengan konselor yang memahami konsep metafisik. Tingkat 3, praktik spiritual, karma yoga, lakukan perbuatan baik secara khusus untuk menyeimbangkan karma negatif masa lalu. Mantra atau dizikir untuk membersihkan ingatan jiwa. Ziarah atau perjalanan suci, kunjungi tempat-tempat yang sesuai dengan jiwa Anda untuk penyembuhan. Yang saya suka dari Lisa, dia tidak terjebak dalam mentalitas korban. Dia menggunakan kemungkinan wawasan kehidupan masa lalu sebagai alat untuk pemberdayaan dan pelayanan
kepada orang lain. Oh iya, sebelumnya bisa memberikan suka dulu ya, kalau menurut kamu video ini bisa bermanfaat. Juga bisa bagikan ke teman atau keluargamu yang mungkin sedang butuh pelukan dari semesta. Dan buat teman-teman yang ingin terus mengikuti perjalanan ini, bisa klik berlangganan ya. Oke, mari kita masuk ke poin berikutnya. Bagian 4. Hidup di luar masa lalu. Sobat, hal paling indah dari memahami trauma kehidupan masa lalu ini adalah kesadaran bahwa kita tidak terjebak oleh masa lalu kita, baik kehidupan masa lalu maupun kehidupan saat ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan karma baru, pola baru, realitas baru. Saya pernah mendengar hikmah dari seorang guru spiritual. Jiwa berinkarnasi bukan untuk mengulangi masa lalu, melainkan untuk melampauinya. Artinya, apapun yang terjadi di kehidupan lampau baik atau buruk, itu semua adalah batu loncatan bagi evolusi jiwa kita. Trauma itu bukan hukuman, tapi kurikulum, menciptakan pola baru. Pertama, pengambilan pilihan secara sadar. Setiap kali kamu menghadapi situasi yang memicu ketakutan akan kehidupan masa lalu, buatlah pilihan secara sadar yang berbeda. Perlahan tapi pasti, kamu menulis ulang kisah jiwa kamu. Kedua, orientasi pelayanan. Gunakan wawasan kehidupan masa lalu kamu untuk melayani orang lain. Jika kamu meninggal karena pengkhianatan, jadilah seseorang yang membangun kepercayaan. Jika kamu meninggal karena kekerasan, jadilah pembawa perdamaian. Ketiga, mensyukuri perjalanan. Bersyukurlah bahkan untuk pengalaman yang menyakitkan, karena tanpanya, kamu tidak akan memiliki kedalaman hikmah dan kasih sayang yang kamu punya sekarang. Teman saya, Lisa, yang sekarang sudah gak takut api lagi, wah, tetap hati-hati ya, tapi gak fobia lagi. Dan yang luar biasa, dia menjadi instruktur keselamatan kebakaran yang sangat bersemangat. Dia sudah menyelamatkan banyak nyawa melalui program pendidikannya. Kalau tidak ada trauma kehidupan masa lalu itu, mungkin saya tidak akan pernah menemukan hasrat saya untuk melindungi orang dari api, katanya. Itulah kekuatan mengubah trauma menjadi pelayanan penutup. Sobat jiwa, apakah kamu percaya pada kehidupan masa lalu atau tidak? Yang penting adalah pemahaman ini. Setiap ketakutan, setiap pola, setiap tantangan dalam hidup kita ada alasannya. Dan alasan itu bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berbelas kasih. Kalau kamu mengidentifikasi dengan beberapa tanda yang kita bahas tadi, jangan takut. Lihatlah ini sebagai ajakan untuk pemahaman diri yang lebih dalam dan perjalanan penyembuhan yang indah. Ingat, kamu adalah jiwa abadi yang sedang mengalami pengalaman manusia. Apapun yang terjadi sebelumnya, kamu sekarang hadir, hidup, dan mampu menciptakan babak baru yang indah. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi topik yang mendalam ini. Saya tahu ini topik yang berat, tapi terkadang kita perlu mendalami lebih dalam untuk benar-benar menyembuhkan. Bagikan pengalaman kalian di komentar. Pernah nggak merasa ada koneksi sama masa lalu yang nggak bisa dijelaskan? Atau mungkin setelah menonton ini, ada wawasan baru tentang ketakutan atau pola dalam hidup kalian. Dan seperti biasa, jika konten ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang mungkin memerlukan pemahaman ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan spiritual berikutnya. Semoga semua ketakutanmu berubah menjadi kebijaksanaan dan semua trauma menjadi kekuatan. Banyak cinta, sobat jiwa. See you.